Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya pada pagi hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya anak-anak. Nah, pada pagi hari ini kita lihat bagaimana cuacanya anak-anak. Nah, cuacanya mendung ya anak-anak dan suasananya dingin, menambah menjadi malas. Menjadi malas artinya di sini ingin lebih lama-lama di kasur ya, rebahan karena cuacanya sangat mendukung. Nah, semoga semuanya sudah bangun pagi ya, sudah bangun pagi lalu mandi, sarapan dan mempersiapkan materi yang kita pelajari pada pagi hari ini. Oke anak-anak, seperti biasa sebelum kita memulai kita berdoa dulu ya. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, pada pagi hari ini kita masih membahas tema 5 ya, tentang cuaca, subtema 2, perubahan cuaca, pembelajaran yang keempat. Nah, dalam pembelajaran yang keempat ada 2 materi yang kita pelajari. Yang pertama, menemukan istilah khusus dari sebuah artikel. Kedua, manfaat menghargai perbedaan. Oke, kita bahas materi yang pertama ya. Nah, materi yang pertama adalah bahasa Indonesia menemukan istilah khusus dari sebuah artikel. Artikel adalah laporan berita atau esai yang ada dalam media massa. Kamu dapat menemukan artikel dalam majalah, surat kabar, atau internet. Pada artikel dengan tema tertentu, kamu dapat menemukan istilah khusus. Berikut ini langkah-langkah untuk menemukan istilah khusus dari artikel. Yang pertama, membaca keseluruhan artikel tersebut dari artikel. Lalu kedua, menandai istilah khusus yang ada. Ketiga, mencari makna dari istilah khusus tersebut pada Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, saat kamu membaca artikel di surat kabar, majalah, atau internet, nah tentunya kamu menemukan istilah-istilah khusus ya. Istilah khusus itu istilah yang belum pernah kamu dengar atau kamu lihat. Nah, pada saat kamu menemukan istilah khusus tersebut, maka kamu beri tanda atau kamu garis bawahi menggunakan pensil atau pulpen ya. Setelah itu, kamu cari istilah tersebut. Arti istilah tersebut kamu cari dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Indonesia terdapat arti-arti dari istilah tersebut. Ya, seperti itu anak-anak. Berikutnya adalah pelajaran PPKN tentang manfaat menghargai perbedaan. Sikap menghargai perbedaan akan menciptakan kerukunan dalam kehidupan sehari-hari. Setiap manusia diciptakan berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Meski berbeda-beda, namun sudah selayaknya kita bisa hidup saling berdampingan tanpa mempermasalahkan perbedaan yang ada. Manfaat yang kita peroleh jika saling menghargai perbedaan satu dengan yang lainnya antara lain sebagai berikut. 1. Mempererat persatuan dan kesatuan. 2. Memberikan rasa aman dan tentram dalam hidup bermasyarakat. 3. Terhindar dari perselisihan dan perpecahan. Nah, di sini manfaat menghargai perbedaan ya anak-anak. Nah, tadi Bu Guru sudah membaca materi ini dan kita tahu bahwa kita hidup dalam keberagaman ya anak-anak. Hidup dalam keberagaman yang artinya setiap orang lain memiliki perbedaan-perbedaan dengan kita. Berbeda suku, bahasa, adat istiadat, dan keyakinan. Nah, bagaimana cara kita menghadapi perbedaan-perbedaan tersebut? Nah, dalam menghadapi perbedaan tentunya kita
sikap yang harus kita tanamkan yaitu saling menghargai dan menghormati perbedaan tersebut. Ya, kita menghargai perbedaan tersebut dengan tidak mengganggu atau mengejek dan memaksakan kehendak kita kepada orang lain. Kita lihat bahwa kita hidup di lingkungan yang berbeda-beda ya anak-anak. Nah, di sini perhatikan di sini. Nah, dari berbagai suku, bahasa dan adat istiadat. Anak perhatikan di sini ada. Nah, suku dan adat istiadat di Indonesia juga banyak ya anak-anak. Nah, ini contohnya suku yang Bu Guru sebutkan ya. Bu Guru sebutkan beberapa saja seperti di Kalimantan Barat ini, Pontianak, kita tahu ada suku Melayu, Dayak, Tionghoa, ada Jawa, Bugis, Madura, dan Batak, serta lain-lainnya ya. Itu contohnya, Bu Guru sebutkan beberapa saja. Tetapi lebih banyak lagi ya, di Indonesia sangat banyak suku-suku dan juga bahasa yang berbeda. Seperti itu ya anak-anak. Nah, anak-anak bisa buka buku paket halaman 88 dan 89. Buku paket halaman 88, 88 dan 89. Nah, anak-anak cari ya istilah atau kosakata yang terdapat pada halaman 88 sama 89. Nah, cari lalu kumpulkan ya di Google Classroom. Cari ya istilah dan kosakata yang terdapat pada halaman 88 dan 89. Oke, sampai di sini materi kita pada pagi hari ini anak-anak. Seperti biasa sebelum kita mengakhiri, terlebih dahulu kita berdoa. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Salam Maria, penuh rahmat Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Demi nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi dan Tuhan memberkati.